Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan praktek difusi. Yang pertama, mempersiapkan 2 buah gelas kaca. Gelas ini sudah saya isi dengan air panas, sedangkan ini dengan air dingin. Kemudian mempersiapkan stopwatch, air biasa, dan 2 teh celup. Nih, 2 teh celup. Saya akan memberi label dengan yang diisi air panas dengan label gelas A. Dengan yang air dingin dengan label gelas B. Masa Allah. Untuk gelas A akan saya beri teh, untuk gelas A akan saya kasih teh, gelas B akan saya kasih teh. Saya akan melakukan uji coba selama 10 menit. Nampaknya teh di gelas A sudah mengalami perubahan. Teh di gelas B belum mengalami perubahan. Difusi adalah pergerakan ataupun perpindahan suatu zat seperti partikel ataupun molekul, baik itu padat, cair, ataupun gas dari tempat yang memiliki konsentrasi tinggi menuju tempat yang berkonsentrasi rendah, baik dengan melalui membran ataupun tidak, yang disebut dengan difusi. Difusi atau diffusion merupakan hasil dari suatu gerak termal atau panas ke panas atau kalor, yaitu molekul yang memiliki tipe energi. Difusi termasuk ke dalam transport pasif, karena sel tidak harus mengeluarkan energi untuk proses ini. Energi yang dibutuhkan dalam proses difusi dihasilkan dari gerak acak partikel maupun molekul yang melakukan difusi. Pergerakan molekul zat terbesar merata pada suatu ruang yang tersedia. Akan tetapi, pada difusi populasi, suatu molekul dapat mempunyai arah tertentu. Syarat suatu zat dapat melewati membran sel dengan cara berdifusi yaitu: 1. Partikel maupun molekul tersebut merupakan partikel sederhana. 2. Memiliki ukuran yang kecil. 3. Dapat larut di dalam air ataupun di dalam lemak. Membran sel terbentuk atas 2 lapisan lemak, yang mana merupakan suatu penghalang bagi molekul-molekul besar seperti glukosa, molekul polar seperti asam amino dan lemak, serta ion-ion. Sehingga molekul tersebut seringkali melewati membran dengan cara difusi, akan tetapi dibantu oleh protein membran khusus. Proses difusi seperti ini dinamakan difusi fasilitatif. Di 5 menit pertama,
Yang berbeda adalah warna tehnya. 5 faktor yang mempengaruhi laju difusi antara lain ukuran partikel. Di 5 menit kedua ini tampak perbedaan. Keadaan air untuk gelas A lebih gelap, untuk gelas B lebih cerah karena susah terlarut dalam air. Untuk lebih kecepatannya, lebih cepat gelas A. Proses difusi ini dipengaruhi oleh ukuran partikel, suhu, ketebalan membran, luas area, dan jarak. Yang berarti ukuran partikel, makin kecil ukuran partikel maka makin cepat partikel tersebut bergerak. Untuk suhu, makin tinggi suhu maka partikel akan bergerak lebih cepat. Di sini terdapat perbedaan suhu. Yang satu air panas, tentunya dia dipanaskan sehingga dia cc-nya lebih besar. Sedangkan air dingin cc-nya lebih kecil. Ketebalan membran, makin tebal membran maka makin lambat pula kecepatan difusi. Di sini sama, untuk teh juga ukurannya sama. Luas area, makin besar luas area maka makin cepat pula laju difusi. Jarak, makin besar jarak di antara dua konsentrasi maka makin lambat pula difusinya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan, Bu. Yang pertama adalah osmosis. Mari kita mempersiapkan bahan-bahannya. Yang pertama 2 buah gelas kaca yang sudah diberi air 200 ml. Diberi label untuk gelas A dan gelas B. Agar bisa membedakan yang mana dikasih larutan dan mana yang tidak. Gelas A akan saya beri 2 sendok makan garam. Kemudian akan saya aduk dengan sendok. Kemudian ambil stopwatch dan atur selama 30 menit. Masukkan kentang sesuai dengan yang sudah diberi label. Untuk gelas A dimasukkan ke dalam gelas A dan untuk gelas B dimasukkan ke dalam gelas B. Di 10 detik pertama sudah terdapat perbedaan. Gelas A, kentangnya sudah terapung. Gelas B, kentangnya tenggelam. Osmosis yaitu proses perpindahan molekul-molekul zat pelarut, khususnya air, dari tempat yang berkonsentrasi
rendah menuju tempat dengan berkonsentrasi tinggi yang melewati sekat atau membran selektif permeabel atau semi permeabel disebut dengan osmosis. Di menit kelima pun kentang yang berada di gelas A masih terapung, sedangkan kentang di gelas B tenggelam. Di menit ke-9 ke-10 kentang di gelas A terapung, sedangkan kentang di gelas B tenggelam. Menit ke-20 pun yang di B tetap berada di posisinya, sedangkan kentang di gelas A sudah mulai terdapat perbedaan. Osmosis dapat dikatakan pula bahwa osmosis merupakan suatu proses difusi air dari cairan hipotonis atau encer ke cairan hipertonis atau pekat yang melewati membran semi permeabel. Membran semi permeabel merupakan sekat atau membran yang hanya bisa dilalui oleh molekul-molekul air. Untuk molekul air lain seperti protein dan gula tidak bisa melewati membran ini. Suatu proses osmosis akan berhenti apabila kedua larutan pada setiap membran sudah mencapai konsentrasi yang sama atau isotonis. Contoh dari peristiwa osmosis yaitu terjadi pada sel-sel darah merah yang diletakkan dalam larutan yang encer, misalnya air suling. Dalam keadaan seperti itu, maka sel darah merah yang memiliki konsentrasi lebih tinggi daripada air suling, maka molekul-molekul pada air suling masuk ke dalam sel darah merah, sehingga dapat menyebabkan tekanan yang ada di dalam sel darah merah meningkat. Apabila hal tersebut dibiarkan terus-menerus, maka sel darah merah dapat menggelembung dan dapat pecah seperti balon atau hemolisis. Akan tetapi sebaliknya, apabila sel darah merah diletakkan pada tempat atau suasana larutan yang lebih pekat seperti larutan garam, molekul yang ada di dalam sel darah akan tersedot keluar sehingga sel darah merah akan mengerut. Di menit ke-22 untuk gelas A, nampaknya sudah mengalami perubahan. Sedangkan di gelas B tetap dengan posisinya. Di gelas A sudah mengalami perubahan yang sama seperti di gelas B untuk posisi kentangnya. Dia sudah tenggelam.
Untuk menit ke-29, posisi kentang sama dengan posisi kentang A sama dengan posisi kentang B. Kemungkinan terdapat perbedaan di dalam larutannya. Kita akan menyetop percobaan ini, yang berarti percobaannya sudah selesai. Sekarang kita akan menganalisis dari percobaan tersebut. Untuk gelas A, ukuran diameternya yang pertama, apakah tetap sama sebelum atau sesudahnya? Untuk diameternya tetap sama, 4,5 cm. Kemudian teksturnya lembek, lentur. Ini kemungkinan apabila ditaruh di luar ruangan, dia akan berubah warna menjadi hitam. Gelas B, diameternya juga tetap sama. Akan tetapi kentangnya masih keras, bisa dipatahkan. Kemungkinan itu berada pada larutan yang berbeda. Untuk volume air tetap sama, warna air juga sama. Yang mempengaruhi proses osmosis adalah suhu, luas permukaan, perbedaan potensial air, tekanan, gradien konsentrasi, dan jumlah cahaya. Faktor ini dipengaruhi oleh pelarut, yang biasanya air, serta pelaratan yang digunakan untuk membran semi permeabel. Seperti tadi, larutannya yang berbeda adalah garam.